Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karafi Baiki Hairi, NPM 248260218. Izin di sini saya akan mengerjakan tugas remediasi Mechanism of Infection and Immunology atau yang disebut MOI 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang topik dari respon imun spesifik terhadap berbagai jenis infeksi. Pertama saya akan membahas dari infeksi bakteri. Jadi di sini di infeksi bakteri ini ada namanya fagositosis. Fagositosis itu adalah sel-sel imun seperti makrofag dan neutrofil menelan dan menghancurkan bakteri. Seterusnya ada sel B dan antibodi. Di sini sel B memproduksi antibodi yang menempel pada bakteri untuk menetralisir dan menandai agar lebih mudah hancur. Di sini respon imun terhadap infeksi bakteri sangat bergantung pada lokasi bakteri, apakah mereka berada di luar sel ekstraseluler atau di dalam sel atau yang disebut intraseluler. Respon bawaan adalah garis pertahanan pertama, di mana neutrofil dan makrofag selalu melakukan fagositosis, yaitu menelan, menghancurkan bakteri. Sel-sel ini juga melepaskan sitotokin untuk memicu peradangan lokal. Selanjutnya, respon adaptif akan terpicu pada sel B, akan mengenali antibakteri dan memproduksi antibodi spesifik. Antibodi ini akan mengikat bakteri, menetralkannya dan menandai untuk dihancurkan oleh fagosit. Respon adaptif ini sangat penting untuk melawan bakteri di aliran darah dan mencegah infeksi yang lebih serius. Seterusnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang infeksi virus. Jadi di sini infeksi virus ada dua, interferon dan sel T sitotoksin. Interferon itu dia sel yang terinfeksi untuk melepaskan protein yang memperingatkan sel lain untuk meningkatkan pertahanan mereka. Kedua ada sel T sitotoksik. Di sini sel imun secara langsung membunuh sel-sel yang terinfeksi virus untuk menghentikan penyebaran. Jadi di sini kenapa virus bereplikasi di dalam sel? Respon imun harus diarahkan untuk membunuh sel yang terinfeksi tanpa merusak sel sehat. Respon bawaan dimulai dari dengan yang sel yang terinfeksi melepaskan interferon atau IFN. IFN adalah protein yang memperingatkan sel-sel di sekitar untuk meningkatkan pertahanan antivirus mereka. Respon adaptif di sini kemudian mengambil peran utama untuk sel T sitotoksik CTL, yang sel-sel ini dilatih untuk mengenali antigen virus yang ditampilkan di permukaan sel inang yang terinfeksi. Setelah mengenali targetnya, CTL di sini akan melepaskan zat beracun yang memicu kematian inang yang terinfeksi apoptosis atau yang disebut kematian sel yang terprogram, sehingga menghentikan replikasi virus dan penyebarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infeksi jamur. Jadi di sini infeksi jamur ada dua, bagiannya ada dua, ada neutrofil. Di sini sel ini berperan penting dalam menelan dan menghancurkan jamur. Yang kedua itu ada sel T helper 17, sel khusus untuk membantu merekrut neutrofil dan mengordinasikan respon imun melawan jamur. Jadi di sini respon imun terhadap jamur seringkali tumpang tindih antara kekebalan bawaan dan adaptif. Fagositosis oleh neutrofil dan makrofag adalah mekanisme pertahanan utama untuk menghancurkan spora dan hifa jamur. Sistem imun bawaan mengenali komponen dinding sel jamur seperti mannans dan beta-glukan. Jika respon bawaan tidak cukup, sel T helper atau TH17 akan memainkan peran penting. Sel TH17 ini adalah subtipe sel T yang melepaskan sitokin spesifik yang sangat efektif dan merekrut neutrofil untuk mempromosikan respon imun yang kuat di permukaan mukosa untuk melawan infeksi jamur seperti Candida albicans. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari infeksi parasit. Jadi di sini infeksi parasit parasit terutama yang berukuran besar seperti cacing helminth tidak dapat dieliminasi hanya dengan fagositosis. Oleh karena itu, respon imun harus disesuaikan. Respon ini sering melibatkan sel T helper 2 atau TH2 yang melepaskan sitokin untuk mengaktifkan sel-sel lain. Eosinofil, sejenis sel darah putih, berperan sangat penting. Mereka akan berkumpul di sekitar parasit dan melepaskan butiran-butiran beracun yang dapat membunuh parasit. Selain itu, sel B akan memproduksi imunoglobulin IgE
dalam jumlah besar, jadi IgE ini akan menempelkan pada sel mas atau eosinofil yang kemudian akan terpicu untuk melepas zat kimia inflamasi yang membantu mengusir parasit dari tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan di dysregulasi imun. Ada dua, yaitu sepsis dan shock septic. Jadi di sini sepsis, respon imun yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap infeksi bakteri menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Selanjutnya ada shock septic. Di sini kondisi paling parah dari sepsis, di mana tekanan darah turun drastis dan organ tubuh mulai gagal berfungsi. Jadi di sini di dysregulasi respon imun, terkadang respon imun terhadap infeksi bisa tidak dikenali dan justru membahayakan tubuh inang. Kondisi ini disebut sepsis, yaitu sepsis peradangan sistemik yang parah terhadap suatu infeksi. Respon imun yang berlebihan melepaskan sitokin dalam jumlah besar, menyebabkan kerusakan di jaringan seluruh tubuh, pembekuan darah yang tidak terkendali, dan kebocoran pembuluh darah. Jadi bentuk sepsis yang paling parah adalah shock septic, di mana tekanan darah turun drastis, organ-organ vital mulai gagal berfungsi. Dysregulasi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam respon imun, tidak terlalu lemah untuk membiarkan infeksi berkembang, tapi juga tidak kuat. Ya Allah. Tetapi tidak terlalu kuat membahayakan tubuh sendiri. Baik, sekian dari tugas remediasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.